Kampanye adalah etalase terbuka di mana seluruh peserta pemilu menunjukkan kapasitasnya, kompetensinya, kemampuannya, dan dari etalase tersebutlah masyarakat akan menilai bahwa mereka pantas enggak jadi calon kami. Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, yang soal membolehkan kampanye di rumah ibadah, tapi untuk hal itu kami harus menunggu petunjuk teknis dari atas dulu. Bagian PKPU 15 ini sudah ada pembatasan maksimal 100.000. Jadi ketika bahan kampanyenya maksimal 100.000, tetapi ketika itu mau dikonversi dalam bentuk bahan apapun, maka tidak boleh lebih dari itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Fajar Official, kita kembali di Bincang Pemilu 2024. Apalagi tahun ini kita akan menghadapi pemilihan serentak yang akan terjadi di tahun 2024. Kali ini kita kedatangan tamu dari Komisioner KPU Kota Makassar. Komisionernya perempuan. Itu ada Ibu Endang Sari. Bagaimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi di KPU ada aktivitas kegiatan apa? Lagi padat-padatnya. Karena mulai besok kita sudah mengumumkan daftar calon sementara. Ya. Dan tadi kami harus plenokan setelah melewati proses pencermatan yang panjang, proses verifikasi dan pendaftaran yang panjang, dan kita tadi sudah plenokan ini daftar calon sementara. Besok kita sudah sampaikan ke publik hasilnya. Oh iya. Jadi tadi sudah ada DCS ya. Ya. Tapi pembahasan kita kali ini soal panggung kampanye pemilu 2024. Nah, kita akan melihat itu menjadi tema kita. Saya kira ini menjadi menarik ya. Karena sebelum ada DCS pun itu sudah banyak baliho bertebaran di mana-mana, mau di jalan raya, mau di tempat-tempat umum. Apakah itu bagian dari kampanye, Bu Endang? Iya, kalau kita kan kalau di KPU kita berpedoman pada yang namanya PKPU tahapan. Iya. Nah, sesuai dengan PKPU tahapan, di situ diatur bahwa masa kampanye untuk pemilu 2024 itu hanya 75 hari. Artinya tahapan kampanye baru akan masuk di awal Desember 2023. Nah, artinya yang terjadi saat ini bukan masa kampanye. Belum ya? Itu belum masa kampanye. Tapi curu start. Kalau itu juga belum bisa kami sampaikan karena lagi-lagi kita berpedoman pada PKPU kampanye yang ada. Dan ya itu bisa dikatakan sosialisasi dini pada masyarakat ya. Karena mereka juga belum pasti dari jadi caleg kan, karena kita baru umumkan DCS, kemudian nanti di bulan 11 baru kita umumkan daftar calon tetapnya, dan setelah daftar calon tetap diumumkan baru kita cetakkan surat suaranya nantinya, namanya akan dicetak di situ. Jadi sepanjang ini bulan 8 sampai dengan bulan 11 masih sangat mungkin banyak hal yang terjadi. Bisa jadi nomor urutnya atau banyak hal bisa jadi, ada yang berhenti dari partainya, ada yang pindah partai dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi memang di regulasi dan segala macam itu punya yang dikatakan sebagai kriteria kampanye, misalnya dari nomor partai berapa, nomor calon berapa, itu masuk dalam kategori itu ya, atau seperti apa dalam? Seperti kita tahu kan kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun yang ditunjuk untuk melakukan itu, untuk memperkenalkan visi, misi, kemudian program dan citra diri dari peserta pemilu tersebut. Nah, citra diri itu adalah apa yang menunjukkan bahwa itu adalah dirinya dia. Nah, apakah namanya, kemudian dia dari partai apa, nomor urutnya berapa. Karena saya kira ya upaya untuk mempublikasi dan mensosialisasikan dirinya itu yang harus sampai ke masyarakat. Walaupun mungkin orang tahu siapa si calon tersebut, tetapi tidak tahu dia partai apa dan dia tidak tahu nomor berapa, nanti akan pusing sendiri di surat suara, di bilik suara ketika melakukan pemilihan. Nah, ini yang kalaupun sekarang misalnya banyak bertebaran, yaitu adalah ajang sosialisasi awal ya, upaya yang coba dilakukan untuk mengenalkan dirinya. Tapi belum fix karena daftar calon tetap baru akan kita tetapkan nanti di bulan 11.
Masih panjang ya. Masih Jadi panjang. di 75 hari itu kan pasti ada kriteria. Ini maksud dengan kampanye. Ada kampanye terbatas, ada yang terbuka. Itu bagaimana? Ada kampanye terbatas, kemudian ada pertemuan tatap muka, kemudian ada kampanye lewat media sosial, kemudian ada juga yang namanya kampanye rapat umum. Nah, pertemuan terbatas itu misalnya pertemuan tatap muka yang kemudian dibatasi orang-orangnya yang datang. Nah, dari PKPU 15 2023 yang kemarin sudah keluar, itu kita dapat batasannya sampai 3.000 orang. 3.000 orang ya. Untuk terbuka. Kalau rapat umum lebih banyak lagi. Biasanya rapat umum ini yang kita lihat diadakan di lapangan terbuka, yang kita lihat diadakan di alun-alun, yang kita lihat diadakan di tempat ramai misalnya. Itu memang ajang support bagi peserta pemilu untuk menunjukkan bahwa mereka kekuatan mereka seperti ini, kemampuan mereka mengumpulkan massa seperti ini. Jadi itu jenis-jenis kampanye. Nanti ada juga dialog, ada juga debat publik. Yang kalau Pilpres itu wajib untuk 5 kali debat publik harus diadakan oleh KPU. Nah, itu semua adalah bagian dari metode kampanye yang bisa dipakai. Kalau caleg punya debat publik juga. Sejauh ini belum diatur dalam PKPU ya. Tapi pada bagaimana kemudian mereka, kemampuan mereka menyampaikan visi misi mereka tadi, meyakinkan ke pemilih untuk memilih mereka. Jadi visi misinya apa, programnya apa, citra dirinya apa, kemudian untuk mempengaruhi pilihan dari pemilih untuk memilih si kandidat tersebut. Jadi 75 hari itu harus dimanfaatkan peserta pemilu untuk sosialisasi harus semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Nah, kalau misalnya yang untuk kampanye terbuka, lalu yang diatur KPU yang mana saja, Wendang? Kalau yang lokasi atau seperti apa? Kalau untuk kampanye terbuka itu yang pertama kita harus memastikan bahwa semua berjalan dengan tertib ya. Tidak ada pergesekan yang terjadi di bawah. Nah, dengan cara tidak ada yang rebutan jadwal, tidak ada yang rebutan tempat misalnya. Maka setiap kali melaksanakan kampanye, kami pasti terlebih dahulu mengumpulkan semua perwakilan dari partai politik, elo partai, kemudian kita rapat bersama, kemudian kita bagi zona. Zona kampanye itulah yang menjadi kunci, kemudian pelaksanaan kampanye tidak bertabrakan di lapangan. Jadi titik-titik strategis yang ada misalnya di tingkat Kota Makassar itu kita upayakan semua kandidat itu, semua partai itu peserta pemilu bisa mengaksesnya dan tidak dibeda-bedakan. Jadi mereka bisa bergiliran. Makanya KPU ranahnya di situ, kita membagi zonanya, kemudian waktunya mereka melakukan kampanye. Alhamdulillah pemilu 2019 kita sudah lakukan dan itu berjalan lancar. Kemudian Pilkada Makassar 2020 juga kita laksanakan dan itu juga sangat membantu kami dan itu juga berjalan lancar. Jadi sisa mengumpulkan saja teman-teman dari perwakilan peserta pemilu, kemudian kita bagi seperti ini zona pembagian dari KPU, tentu setelah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini untuk lokasi-lokasi yang kemudian diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye. Nah, itu untuk kampanye akbar. Jadi artinya caleg tidak kampanye sendiri tetapi lewat parpolnya ya. Iya, peserta pemilu ya. Peserta pemilu. Iya, nanti yang dibagi adalah peserta pemilunya, partai dalam hal ini. Ya, begitu juga Pilpres juga akan ada Pilpres di juga Makassar. Seperti itu. Pilpres juga seperti itu. Makassar dapat jatah kampanye akbar. Saya kira kalau dari posisi strategis Makassar sebagai gate Indonesia Timur, pasti Makassar juga kemungkinan besar akan menjadi sasaran kampanye rapat umum tadi. Karena ya kita tahu Indonesia Timur pintunya Makassar. Iya. Jadi nanti bakal banyak, bakal ramai ya betul ya. Kalau pengalaman 2019 seperti itu. Jadi yang kami atur adalah bagaimana tempat-tempat strategis itu menjadi tempat yang semua peserta pemilu dalam hal ini baik itu Pilpres maupun pemilihan legislatif untuk partai-partai itu juga bisa menggunakannya kampanye di situ. Kalau di Makassar benar yang selalu digunakan KPU? Biasanya itu lapangan-lapangan besar. Karebosi. Misalnya lapangan Karebosi, lapangan di Hertasning, kemudian ada lapangan di mana lagi di Antang kalau tidak salah juga ada lapangan di situ. Itu yang kemudian menjadi tempat rapat umum dilaksanakan. Ya. Nah, tadi juga kita singgung soal kampanye di media sosial. Ada aturan sendiri Bendang, apalagi kan sekarang juga
digital itu semakin kuat. Ini penetrasi digitalisasi ada di mana-mana ya. Iya, memang salah satu yang membedakan dengan PKPU kampanye sebelumnya, PKPU 15 2023 ini sudah mengatur soal kampanye di media sosial. Yang diatur itu bahwa setiap peserta pemilu itu harus mencantumkan alamat akunnya, itu harus dilaporkan kepada KPU. Jadi alamat akun yang menjadi official mereka untuk melakukan kampanye itu harus dilaporkan kepada KPU, dan itu dibatasi maksimal 20 akun. 20 akun? 20 akun, iya. Cuma kalau untuk ada yang lebih-lebih itu gimana pengawasannya? Nah, ada itu perangkat khusus? Tentu kita berpedoman pada aturan. Kami berdasarkan regulasi ini menyatakan bahwa maksimal 20 akun yang kemudian diberikan ruang bagi peserta pemilu tersebut. Nah, bila ada yang nakal dalam hal ini maka pasti mereka akan kena semprit oleh teman-teman Bawaslu dalam hal ini, iya. Jadi karena pedoman kita adalah PKPU kampanye, jadi termasuk di mana kita melaksanakan kampanye dan mana yang tidak boleh melaksanakan kampanye. Tentu pedomannya adalah pada norma yang dikeluarkan oleh KPU untuk mengatur itu. Dalam hal ini peraturan KPU. Nanti di PKPU yang baru ini apakah ada yang berbeda dengan 2019? Yang paling krusial? Yang krusial itu pada kampanye di media sosial yang sudah langsung disebutkan. Kalau sebelum-sebelumnya ini belum dengan detail dijelaskan seperti itu. Kalau sekarang sudah ada penjelasan soal kampanye di media sosial, walaupun mengenai bagaimana teknisnya itu kami masih menunggu instruksi dari atas untuk detailnya. Tapi yang tercantum dalam PKPU 15 2023 ini adalah pada pendaftaran akun peserta pemilu maksimal 20 akun. Itu ada pembatasan seperti itu. Kemudian detail-detailnya saya kira seperti kemarin mengenai desainnya, kemudian desain materinya, apa yang termuat di situ, tulisan, suara, gambar, yang seperti itu saya kira yang memuat citra diri dari peserta kampanye pemilu tersebut. Di media sosial kemudian di media itu juga ada mengatur sendiri. Iya, karena kampanye bisa dilakukan lewat pertemuan terbatas, lewat rapat umum, kemudian lewat debat publik, kemudian lewat kegiatan sosialisasi, lewat di media sosial, di media massa, di media cetak, itu semua diatur. Dan khusus untuk media ya saya kira polanya tidak jauh berbeda dengan pilkada dan juga dengan pemilu, bahwa ya KPU dalam hal ini bisa memfasilitasi sosialisasi bagi peserta pemilu di media, bisa juga dilakukan sendiri. Jadi seperti itu, kami nanti sisa batasi ukurannya seperti apa, maksimal spotnya berapa kalau di radio, maksimal halamannya berapa untuk di koran misalnya, itu semua ada dalam PKPU. Oh, jadi nanti semua akan diatur secara detail ya? Nanti kami akan detail menjelaskan itu ketika akan masuk tahapan kampanye. Kami pasti akan mengumpulkan teman-teman media, kami akan mengumpulkan teman-teman LO, dan kita akan bedah PKPU kampanye pasal per pasalnya. Oh iya, tapi hal yang paling krusial misalnya lagi-lagi yang ribut nih, misalnya penggunaan ruang-ruang publik atau tempat-tempat ibadah. Apakah itu sudah masuk dalam PKPU yang baru ini? Ya, kalau di PKPU 15 tahun 2023 itu dengan tegas disampaikan bahwa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye itu yang pertama fasilitas pendidikan, artinya sekolah, fasilitas pendidikan. Kemudian yang kedua fasilitas pemerintah. Kemudian yang ketiga fasilitas ibadah dan tempat-tempat yang kemudian dimiliki oleh pemerintah. Nah, itu tidak boleh dilakukan kampanye di tempat itu. Di rumah ibadah, bahkan di halamannya disebutkan di PKPU tidak boleh memasang APK-BK di tempat ibadah termasuk di halaman. Jadi mengenai penjabaran keputusan MK kami tentu masih menunggu apa keputusan dari KPU RI dalam hal ini tentu saja. Oh ya, jadi segala hal kampanye ini pasti juga akan diatur diatur secara teknis, mau baik parpol ataupun kandidat, tim, semuanya capres pasti, gitu ya. Sosialisasi itu pasti kami lakukan, penyampaian itu pasti kami lakukan, pendampingan itu pasti kami lakukan. Karena pengalaman kami di
Pilkada Makassar 2020 waktu itu kan kita masuk tahapan kampanye dengan situasi yang sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena ada COVID dan ada pembatasan yang sangat serius pada jumlah orang yang terlibat. Kalau sekarang sudah sekarang bebas, sudah bebas dan sudah pertemuan terbatas saja sekarang maksimal 3.000. Dulu kan maksimal 50. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, pengalaman kami kemarin yang sangat efektif dari penyelenggara itu adalah ketika kita bikin kanal informasi dan kanal konsultasi bagi peserta pemilu. Waktu itu kita buat grup WhatsApp di mana kita lakukan pendampingan 24 jam kepada LO kandidat. Nah, untuk pilkada itu efektif sekali karena semua materi tentang PKPU kampanye kita updatekan di situ. Kita berikan penjelasan kapanpun mereka bertanya kepada kami dan LO pasangan yang lain juga bisa langsung melihat apa yang menjadi jawaban KPU. Nah, kami berencana akan melakukan yang seperti itu kembali nantinya. Kita bikinkan kanal konsultasi dalam bentuk grup WhatsApp di mana semua LO partai ada di situ dan kemudian mereka bisa berkonsultasi terus-menerus dengan kami sebagai penyelenggara pemilu. Karena pengalaman kami begini, banyak pelanggaran itu terjadi bukan karena ada niat, tapi karena mereka tidak tahu pada regulasi. Nah, ketika itu terjadi pasti yang salah adalah harusnya penyelenggara kan. Ya? Nah, kami tidak mau itu terjadi. Dan kami sudah coba di 2020, ternyata pelanggaran bisa berkurang karena bahkan banyak mereka takut untuk melakukan pelanggaran karena mereka tahu bahwa ini aturannya dan ini konsekuensi dari pelanggaran yang akan terjadi. Daripada sibuk berurusan dengan persoalan hukum, lebih baik mereka fokus merebut hati rakyat. Jadi misalnya di kampanye terbatas atau terbuka itu kan misal diatur juga soal kaosnya, soal konsumsinya. Itu bahan kampanye. Seperti apa nanti? Kalau di PKPU 15 ini tadi saya buka kembali itu maksimal 60.000. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemarin saya sempat membaca kalau tidak salah di bagian PKPU 15 ini sudah ada pembatasan maksimal 100.000. Jadi ketika bahan kampanyenya maksimal 100.000, tetapi ketika itu mau dikonversi dalam bentuk bahan apapun maka tidak boleh lebih dari itu. Boleh lebih dari itu. Kalau lewat itu itu ya salah. Anda melanggar dalam hal ini. Jadi di penjabaran PKPU-nya tadi seperti itu yang disampaikan. Jadi itu hal menjadi krusial ya yang tadi ya, soal kampanye media sosial, rapat terbatas, rapat terbuka, umum, pertemuan terbatas, pertemuan terbuka. Lalu larangan-larangan yang lain misalnya pelibatan anak-anak, pelibatan yang bukan pemilih misalnya, atau penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, pelibatan ASN, kemudian pelibatan hal-hal yang bisa mengancam keutuhan kita sebagai bangsa misalnya. Itu juga menjadi hal yang diatur dalam PKPU ini. Jadi termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tim kampanye misalnya di sini pelaksanaan tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, kemudian semua hakim pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, kemudian ketua, wakil ketua dan anggota BPK Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur Bank Indonesia itu tidak boleh. Kemudian direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN dan BUMD. Kemudian pejabat negara bukan anggota parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan warga negara yang tidak mempunyai hak untuk memilih. Anak-anak dalam hal ini tidak boleh dilibatkan. Langsung kena semprit. Iya, Bawaslu. Itu pasti pelanggaran dan itu pasti akan panjang prosesnya. Jadi ketimbang mereka panjang berurusan hukum, lebih baik patuh dan rebut saja hati rakyat supaya mereka kemudian bisa memilih nanti. Nah, yang tidak dibolehkan juga adalah yang pertama mempersoalkan dasar negara, Pancasila, UUD 1945 dan bentuk NKRI, itu tidak boleh. Itu ketika dia melakukan kampanye, iya. Dalam setiap tema kampanye apapun metode kampanye yang dia lakukan, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, menghina seseorang karena ras, suku, agama, kemudian golongan calon dari peserta lain, itu tidak boleh. Kemudian menghasut dan mengadu domba masyarakat, mengganggu ketertiban umum,
mengancam untuk melakukan kekerasan dan penggunaan kekerasan terhadap seseorang, kemudian merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pada pemilu, kemudian menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, tempat pendidikan yang tadi itu, kemudian menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Biasanya kan mereka pawai. Nah, ketika pawai misalnya ada atribut lain selain atribut peserta pemilu, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, mengungkapkan identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik parpol peserta pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau APK yang memuat tanda gambar peserta, nomor urut parpol pemilu di tempat umum, atau mempublikasikan melalui media cetak elektronik di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kota yang mengatur tentang hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan kampanye DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Oh ya. Jadi ini tadi ciri-cirinya, kemudian atributnya, tanda gambarnya, nomor urutnya di tempat umum. Ketika itu semua terpenuhi, maka kita bisa berpedoman pada PKPU ini. Saya kira itu menjadi tugas KPU nanti ya untuk Iya, KPU dan Bawaslu. Kami bertugas menyampaikan seperti ini regulasinya, aturannya, pengawasannya, teman-teman KPU yang teman-teman Bawaslu yang akan lebih aktif untuk memantau di lapangan prosesnya. Untuk sosialisasi PKPU nanti seperti apa? Ini baru keluar, nanti pasti kami akan undang teman-teman media, kita akan undang teman-teman dari perwakilan partai politik, kita duduk bersama. Pengalaman 2020 kemarin kita bikin bedah PKPU kampanye. Jadi kita ulas pasal per pasal. Teman-teman media juga berkepentingan di sini khususnya pada bagaimana beriklan di media misalnya, bagaimana berkampanye di media. Karena lewat dari slot yang ada di PKPU itu juga akan menimbulkan masalah bagi calonnya tadi. Misalnya mereka batasnya hanya 1 halaman, ternyata mereka beriklan sampai 3 halaman, itu bisa kena semprit dari Bawaslu. Atau pemutaran spotnya misalnya lebih dari puluhan kali misalnya dalam sehari, itu juga akan menimbulkan masalah bagi peserta pemilu tersebut. Oh ya, terakhir Bu Endang, soal kampanye, ketika misalnya kampanye ini tidak berjalan dengan baik, apa itu kan mempengaruhi partisipasi pemilu kita? Ya pasti. Kenapa? Karena kampanye lah ajang orang memperkenalkan dirinya, ajang partai politik peserta pemilu ini memperkenalkan mereka ini bisa tidak meraih hati masyarakat sehingga masyarakat nanti memilih mereka. Kampanye adalah etalase terbuka di mana seluruh peserta pemilu menunjukkan kapasitasnya, kompetensinya, kemampuannya, dan dari etalase tersebutlah masyarakat akan menilai bahwa mereka pantas enggak jadi calon kami di DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, jadi presiden dan wakil presiden, atau jadi perwakilan daerah di Dewan Perwakilan Daerah nantinya. Ini uji publiknya adalah etalase terbuka tadi di panggung kampanye ini. Jadi ya saya kira semua daya dan upaya akan dimaksimalkan untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang paling pantas untuk dipilih dalam 5 skema pemilihan tersebut. Masyarakat yang akan menjadi jurinya, masyarakat yang akan menentukan pilihannya. Yang paling penting mereka menyampaikan gagasan. Ya, kita berharap sebagai lembaga demokrasi, KPU kami sangat berharap bahwa pemilu ini menjadi panggung gagasan bagi seluruh peserta pemilu dan berikut calon-calon yang diusungnya. Ini menjadi panggung di mana setiap peserta, setiap caleg, setiap calon itu menunjukkan bahwa mereka punya gagasan, mereka punya visi misi, mereka punya program, mereka tidak sekedar ada di situ, tidak sekedar mejeng di situ, tetapi mereka bisa meyakinkan pemilih bahwa ini loh yang akan kami lakukan ketika kami terpilih. Ini loh yang akan kami lakukan ketika kami nantinya duduk, dan ini yang kemudian akan menjadi keberpihakan kami pada proses kebijakan yang akan kami keluarkan ketika kami duduk nanti. Kami berharap seperti itu karena ya KPU ada, pemilu ada, tujuannya kan satu, kita berujung pada bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih
lebih makmur, Ya. lebih sentosa. Kita sampai ke sana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ujungnya di situ. Jadi tentu kita berharap sirkulasi 5 tahunan, panggung politik pemilu yang disediakan oleh regulasi 1 kali dalam 5 tahun ini tidak berakhir hanya kemudian menghadirkan kekecewaan di masyarakat, tapi kita berharap mereka yang terpilih nantinya adalah memang mereka yang the best lah di antara yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bendang atas Ya. kehadirannya di sini di tema kita panggung kampanye pemilu 2024. Harapan kita ke depan dengan kampanye 75 hari itu dimanfaatkan oleh calon, mereka bersosialisasi, menyampaikan gagasannya, dan masyarakat juga kemudian cerdas memilih calon dan kandidat yang kemudian bisa mewakili mereka di parlemen ataukah menjadi capres pilihan-pilihan mereka. Sip. Paling utama juga adalah partisipasi pemilih kita Ya. naik ya, melampaui target nasional. Calonnya banyak, KPU-nya sibuk, medianya juga sibuk semua, tapi masyarakat tidak datang ke TPS. Waduh, gagal pemilu kita kalau seperti ini. Ya, kita berharap partisipasi masyarakat tetap maksimal ya. Hanya dengan partisipasi sebesar-besarnya yang pada akhirnya kita akan melahirkan pemimpin the best yang bisa kita punya. Baik, Ya. terima kasih pemirsa Harian Fajar Spesial. Saya Ilham Muasi. Sekian dan terima kasih di Bincang Pemilu 2024 dengan tema Panggung Kampanye Pemilu 2024.